Halo semuanya, kembali lagi di video persamaan diferensial. Tapi kali ini orde 2. Kembali dengan saya Najwa Haifa dari kelas Energi 2C. Di sini sama seperti video pertama, tugas ini untuk memenuhi remedial matematika terapan dengan membahas bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 di kondisi ketiga yang menghasilkan solusi dalam bentuk eksponensial dan trigonometri, yaitu bentuk seperti Yx sama dengan E pangkat Ax, A cos Bx plus B sin Bx. Tahu nggak sih dibuatnya tujuan dari video ini? Tujuan dibuat dari video ini adalah kita akan melihat langkah-langkah untuk menemukan solusi dan bagaimana persamaan karakteristik memainkan peran penting dalam menentukan bentuk solusi loh. Sebelum kita mulai mencari solusinya, kita harus tahu apa sih persamaan diferensial orde 2 itu? Persamaan diferensial orde 2 adalah persamaan yang melibatkan turunan kedua dari suatu fungsi. Bentuk umumnya adalah A dikali Y 2 aksen plus B dikali Y aksen plus C dikali Y sama dengan Fx, di mana Y adalah fungsi yang ingin dicari, Y aksen adalah turunan pertama, dan Y2 aksen adalah turunan kedua. Dan kamu tahu gak sih, persamaan ini banyak digunakan untuk memodelkan sistem mekanik atau elektrik loh, misalnya gerakan osilasi atau rangkaian RLC. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial seperti ini, kita akan mencari solusi dengan metode persamaan karakteristik, yaitu dengan mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar. Contoh, misalkan kita punya persamaan Y2 aksen plus 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat plus 4 sama dengan 0 yang menghasilkan akar kompleks R sama dengan plus minus 2i. Dan pengaruh akar kompleks, ketika kita mendapatkan akar kompleks, kita akan tahu solusi umumnya pasti akan melibatkan fungsi trigonometri. Agar lebih paham lagi, coba lihat penjelasan bentuk solusi berikut. Jika akar dari persamaan karakteristik adalah kompleks, maka bentuk solusi umumnya adalah Yx sama dengan E pangkat Ax, A cos Bx plus B sin Bx, di mana A adalah bagian real dari akar dan B adalah bagian dari bilangan imajiner itu sendiri. Nah, di sini ada nih contoh lebih lanjutnya. Misal, dari akar R sama dengan plus minus 2i, kita mendapatkan solusi Yx sama dengan A cos 2x plus B sin 2x. Tapi, bisa kita lihat lagi jika ada tambahan faktor eksponensial. Jika ada bagian real seperti R sama dengan minus 2 plus minus 3i, maka solusi akan melibatkan faktor eksponensial Yx sama dengan E pangkat min 2x A cos 3x plus B sin 3x. Nah, ada lagi nih yang menjelaskan kalau kita substitusi ke dalam persamaan diferensial, maka kita akan dapat persamaan aljabar, yaitu R kuadrat plus PR plus Q sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat biasa yang bisa kita selesaikan dengan rumus diskriminan, di mana rumusnya adalah R atau biasanya D sama dengan min P plus minus akar P kuadrat min 4Q dibagi dengan 2. Nah, disinilah kunci munculnya berbagai tipe solusi, di mana kalau diskriminannya P kuadrat min 4Q positif, akar real dan berbeda. Kalau 0, akar real dan kembar. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke ngomongin syarat-syarat kalau menggunakan diskriminan. Kalau kita punya persamaan diferensial orde 2, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat persamaan karakteristik. Dan dari situ kita lihat diskriminannya ya, yaitu bagian kuadrat dikurang 4 kali konstanta. Nah, dari nilai diskriminan ini ada 3 kemungkinan. Kalau diskriminannya positif, berarti kita dapat akar-akar real yang berbeda. Solusinya nanti berbentuk gabungan dua buah eksponensial.
Tapi kalau diskriminannya 0, berarti kita punya akar real yang kembar. Nah, solusinya nanti berbentuk suatu eksponensial tapi dikalikan dengan konstanta dan satu lagi dikalikan dengan variabel X. Nah, yang terakhir, kalau diskriminannya negatif, berarti akar-akarnya kompleks alias ada bagian imajinernya. Nah, dalam kasus ini bentuk solusinya akan berupa eksponensial dikalikan dengan kombinasi kosinus dan sinus. Jadi, intinya semua keputusan tentang bentuk solusi tergantung dari nilai diskriminan persamaan karakteristik itu ya. Lanjut, kita ngomongin ke cara nentuin solusi khusus kalau ada kondisi awal. Kalau soal memberikan kondisi awal, misalnya nilai fungsi di 0 dan nilai turunannya di 0 atau angka tertentu, kita tinggal substitusi ke dalam solusi umum. Pertama, kita masukin nilai 0 ke fungsi umum untuk dapat persamaan pertama. Lalu, kita turunkan fungsi umumnya dan masukin lagi nilai 0 untuk dapat persamaan kedua. Dari persamaan ini, kita dapat bisa selesaikan untuk mencari nilai konstanta A dan juga konstanta B. Selanjutnya, aku mau ngebahas tentang kenapa solusi E pangkat AX A cos BX plus B sin BX ini bisa kebentuk. Kenapa sih kalau akarnya kompleks, solusinya jadi eksponensial dikali kosinus dan sinus? Gini ceritanya. Waktu kita dapat akar kompleks, misalnya bentuk A plus minus B, itu artinya kita punya bagian real dan bagian imajiner. Kalau kita pakai sifat eksponensial kompleks, sebenarnya fungsi seperti E pangkat R, X itu dengan R kompleks bisa dipecah loh. Ada rumus terkenal dalam matematika, namanya rumus Euler, yang bilang kalau E pangkat bilangan imajiner itu bisa diubah jadi kosinus sama sinus. Lebih tepatnya, E pangkat IX itu sama dengan cos X tambah I dikali sin X. Nah, kalau R-nya A plus B, maka E pangkat RX itu pecah jadi E pangkat AX dikali E pangkat IBX. Yang E pangkat AX tetap bisa jadi eksponensial biasa, sedangkan E pangkat IBX berubah jadi kombinasi kosinus dan sinus. Karena itu, bentuk solusi muncul sebagai E pangkat AX dikali A cos BX tambah B sin BX. A dan B itu konstanta bebas yang nantinya ditentukan lewat kondisi awal. Jadi sebenarnya rumus ini asalnya dari sifat dasar fungsi eksponensial kompleks yang dipisahkan jadi bagian real dan bagian imajiner. Nah, selanjutnya aku pengen ngasih penjelasan analogi dan aplikasinya, biar lebih mudah difahami lagi dan dibayangkan. Selain penjelasan matematikanya, kita juga bisa lihat ini dari sudut pandang fenomena fisik. Bayangin aja kamu punya ayunan pegas. Ayunan itu kan bergerak naik turun ya. Nah, gerakan seperti ini sebenarnya bisa diprediksi dengan persamaan diferensial loh. Dan solusinya bentuknya mirip banget sama yang kita bahas tadi. Kenapa? Karena gerakan naik turun atau osilasi selalu punya pola yang mirip dengan fungsi sinus dan kosinus. Jadi, kosinus dan sinus ini menggambarkan gerakan osilasi, naik turun, atau berputar yang ada dalam sistem fisik. Bagian eksponensial itulah yang menggambarkan bagaimana osilasi ini bisa mengalami peredaman atau pertumbuhan. Misalnya, kalau negatif artinya ada peredaman, seperti ayunan yang makin lama makin berhenti. Kalau positif, osilasimu malah semakin kuat. Jadi, eksponensial itu yang menunjukkan kecepatan peredaman atau pertumbuhannya. Sementara sinus dan kosinus itu yang menggambarkan pola naik turunnya. Jadi, untuk sistem seperti pegas atau ayunan yang ada gerak naik turunnya, bentuk solusi kita bisa dipahami sebagai osilasi yang bisa peredamannya tergantung dan bentuk gelombangnya tergantung kombinasi kosinus dan juga sinusnya. Dengan penjelasan ini, kamu bisa lebih paham lagi mengenai solusi tadi ya. Nah, dari yang udah dipaparin tentang penjelasan, syarat-syarat, terus juga analogi, mungkin kalian sudah cukup paham mengenai persamaan diferensial orde 2
di kondisi 3 ya, yang Y sama dengan E pangkat AX A cos BX plus sin BX. Nah, selanjutnya nggak afdol kalau kita nggak masuk ke contoh soal. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaian ya. Pada contoh 1 diberikan soal D kuadrat Y per 2X kuadrat plus 16Y sama dengan 0. Nah, di sini kita keluarkan dulu persamaannya, yaitu R kuadrat plus 16 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan ruas, jadi R kuadrat sama dengan minus 16. Lalu setelah itu R kuadratnya kita hilangkan jadi R dengan cara min 16-nya diakarkan. Jadi R sama dengan akar minus 16. Nah, di sini minus 16 itu sama saja akar 16 dikali akar minus 1. Jadi, kita sama dengan akar 16 dikali akar minus 1. Nah, akar 16 ini kan 4. Jadi, R sama dengan plus minus 4i. Kenapa plus minus? Karena plus itu bisa jadi akar 16 dan minus bisa jadi akar 16 dikali minus akar min 1. Nah, jadi plus minus 4i sama dengan 0 plus 4i. Nah, yang jadi A itu adalah 0 dan yang jadi B adalah 4i. Kita gunakan persamaan yang tadi, yaitu Y sama dengan E pangkat AX A cos BX plus B sin BX. Jadi hasilnya Y sama dengan E pangkat 0x A cos 4x plus B sin 4x. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini diberi soal D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4Y sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita keluarkan persamaannya, yaitu R kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruaskan jadi M kuadrat sama dengan minus 4. Lalu, kita akarkan untuk menghilangkan pangkat 2-nya. Jadi, M sama dengan akar minus 4. Nah, lagi sama seperti tadi, minus 4 ini bisa jadi akar 4 dikali akar min 1. Jadi kita sama dengan kan akar 4 dikali akar min 1. Nah, akar 4 ini kan jawabannya 2. 2 itu adalah akar 4. Jadi bisa dijawab sama dengan plus minus 2i. Sama dengan 0 plus 2i, 0 sebagai A dan 2i sebagai B. Lalu kita masukkan ke persamaan di kondisi ketiga, yaitu Y sama dengan E pangkat 0x A cos 2x plus B sin 2x. Lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu 2D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4DY per DX plus 4Y sama dengan 0. Sini kita keluarin dulu jadi 2R kuadrat plus 4R plus 4 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan dengan dibagi 2 keseluruhannya menjadi M kuadrat plus 2M plus 2 sama dengan 0. Dibagi itu untuk disederhanakan. Karena tidak bisa dikali dan ditambah, jadi kita menggunakan diskriminan, yang dimana rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukkan saja angkanya ke rumus diskriminan. Min B, B-nya adalah 2, jadi min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 AC, A-nya itu 1, C-nya itu 2, jadi 1 kali 2 hasilnya 2 per 2 A, 2 dikali 1, 2. Nah, lalu langsung aja min 2 plus minus akar 4 dikurangin 4 dikali 2, 8, 4 dikurang 8 per 2. Jadi, min 2 plus minus akar minus 4 per 2. Nah, sama-sama dibagi 2, jadi min 2 per 2 plus minus akar minus 4 per 2. Lalu kita bagi min 2 per 2 itu sama dengan minus 1 plus akar minus 4 itu 2 per 2. Jadi hasil sederhananya adalah minus 1 plus 1. Nah, di sini kita masuk ke solusinya. Y sama dengan E pangkat AX A cos BX plus B sin BX. Kita masukkan saja. Y sama dengan E pangkat min X A cos 1x plus B sin 1x. Mungkin cukup sekian penjelasan, contoh soal, analogi, dan syarat-syarat yang harus dimasukkan ke dalam solusi di kondisi ketiga ini, yaitu Y
E pangkat AX A cos BX plus B sin BX. Nah, mungkin jika ingin paham lebih dalam lagi, kalian bisa mengerjakan contoh-contoh soal yang lebih banyak karena yang aku paparkan di sini itu cuma sebagian dan masih belum terlalu kompleks. Jadi jika kalian ingin lebih kompleks, bisa kalian pelajari lebih lanjut ya.